Racikan penurunan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik bersubsidi dikeluarkan pemerintah sebagai jurus pengungkit daya beli. Tapi ekonom menghitung jurus kali ini tidak akan terlalu signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Di tahun politik, jurus pengungkit daya beli dikeluarkan pemerintah. Racikan penurunan BBM subsidi yang efektif 10 Februari lalu diperkuat dengan penurunan tarif listrik untuk pelanggan 900 volt ampere mulai 1 Maret 2019. Rinciannya, premium yang semula Rp6.550 disamakan menjadi Rp6.450 per liter. Penurunan harga premium juga diikuti BBM non-subsidi lain seperti Pertamax dan Pertamina Dex. Sedangkan tarif listrik bersubsidi 900 volt ampere turun dari 1.352 menjadi 1.300 per kilowatt jam. Menurut ekonom, perpaduan penurunan harga energi bersubsidi ini hanya akan memberi sedikit angin segar pada daya beli. Kalau kita lihat di negara-negara lain, itu tidak ada cerita di mana harga BBM naik atau turun, itu pengaruhnya terlalu besar ke daya beli ya. Jadi inflasi relatif stabil ya, karena harga minyak itu hanya salah satu produk barang ya yang tidak selalu mempengaruhi harga barang yang lain. Harga barang lain juga saya lihat nggak ada perubahan ya, jadi rigid. Pengaruhnya ke daya beli mungkin juga minim, nggak besar sekali ya. Tidak ada makan siang gratis. Subsidi masih membiayai jurus pengungkit daya beli ini. Dalam APBN 2019, dari total anggaran subsidi Rp224,3 triliun, anggaran untuk energi mencapai Rp157,79 triliun. Detailnya, BBM dan LPG 100,68 triliun dan listrik Rp57,1 triliun. Dan kebetulan subsidi yang diberikan itu mematok asumsi harga minyak dunia di $70. Sedangkan harga minyak dunia sekarang kan turun ke 50 sampai 55 US dollar per barrel. Jadi sebenarnya ada fleksibilitas ya dari sisi subsidi ya, subsidinya kemungkinan berkurang gitu ya. Jadi untuk menaikkan harga juga kelihatannya kalau masih dipatok subsidi sebesar itu, ya kemungkinan untuk sepanjang tahun ini juga kecil kemungkinan untuk naik harga BBM. Pemerintah bisa berharap daya beli sedikit terungkit. Tetapi, kami kutip dari ekonom, bagi negara yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada sektor konsumsi sampai 57%, nominal penurunan harga BBM dan listrik kali ini kurang signifikan. My Sister Tarigan, Febri Jam, Kompas TV, Jakarta.